Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidin dari SMK Karya Bakti Brebes, mahasiswa PPG Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, angkatan 3 tahun 2021. Terima kasih untuk anak-anakku di pagi hari ini sudah bergabung di Meet Room untuk belajar bersama di hari ini ya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pagi hari ini bersemangat dan untuk belajar bersama saya. Untuk hari ini bagaimana kabarnya untuk kalian semua? Alhamdulillah baik. Syukur kalau semuanya dalam keadaan baik semua ya. Semoga tetap diberikan kesehatan untuk hari ini, tetap patuhi protokol kesehatan, walaupun hari ini harus tetap lewat online, belajar bersama. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita juga awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, memberikan kemudahan, kelancaran dalam pelajaran hari ini. Silakan untuk Fajar Kristiantoro seperti biasa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu atas kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Fajar. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita pahami semuanya. Lebih dahulu, biasanya kita lihat dari kehadiran kalian yang sudah bisa gabung di sini. Saya cek kehadiran kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa, seperti biasanya untuk absensi saya juga berikan lewat Google Form. Ya, nanti saya akan share link absensinya yang bisa kalian isi di situ ya. Saya untuk izin share screen dulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah terlihat? Sudah Terlihat ya di layar HP kalian masing-masing. Untuk hari ini masih kita akan belajar yaitu tentang konfigurasi firewall, di mana nanti kita akan konfigurasi firewall, kemudian kita akan ujikan hasilnya, kita cek dan akan kita buat laporan hasil kerjanya. Saya akan mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang konfigurasi firewall jaringan secara sederhana, di mana kita kemarin sudah mempraktekkan konfigurasi firewall. Kita membuat topologi dengan satu server, satu router, kemudian ada satu switch dan 3 PC yang kemudian kita konfigurasikan supaya terkoneksi oleh jaringan. Kemudian kita batasi hak aksesnya dari salah satu PC itu supaya tidak bisa mengakses ke sebuah server. Untuk hari ini kita akan mempelajari tadi tentang konfigurasi firewall, tetapi yang kita lakukan adalah nanti setelah praktikum di materi konfigurasi ini nanti kita akan mampu membuat laporannya. Tetap nanti kalian berdiskusi kelompok, kemudian dibuatkan laporan hasilnya. Nanti saya berikan waktu untuk memaparkan atau mempresentasikan sedikit hasil dari laporan yang kalian buat. Itu nanti tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kemudian tidak lupa, saya tetap menyampaikan instrumen penilaian yang kalian harus dipahami. Yang pertama, instrumen penilaian sikap kalian dilihat dari diskusi kalian. Kemudian ada instrumen penilaian keterampilan, cara penyajian kalian dalam nanti memaparkan sebuah hasil laporan yang kalian sudah diskusikan dengan teman. Ada juga tambahan untuk penilaian instrumen penilaian pengetahuan. Saya akan berikan link Google Form untuk kalian isi, yaitu soal-soal pengetahuan yang kalian bisa kerjakan setelah pembelajaran hari ini ya. Ini untuk link pembelajarannya, link absensi biasa sesuai dengan kelas ya. Kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD, latihan soal, classroom. Oke, untuk next yang kita bahas hari ini yaitu tentang pemahaman awal dulu.
Nah, kemarin kita sudah membahas yang topologi seperti ini ya. Di topologi yang kemarin kita berikan, kemarin kita sudah memberikan sebuah konfigurasi di dalamnya. Nah, saya ingin menanyakan dulu. Nah, saya mau tanya di sini router akan memiliki fungsi sebagai apa sih? Nah, ada yang tahu kah? Oke, Selvita. Fungsi router 1. Penghubung jaringan antara server dan klien atau PC. 2. Pembatas jaringan antara server dan klien PC, yaitu dengan pembatasan pada IP klien menggunakan access list control. Oke, terima kasih. Ada 2 ya. Kemudian ada yang bisa memberikan contohnya kah? Ya, silakan Guntur. Contohnya adalah untuk menghubungkan dan membatasi. Nah, ini untuk contohnya, menghubungkan router pagar EN, router pagar convt, nanti akan keluar konfigurasi from terminal, terus router config access list 1 DNI host 192.168.11.3 router config pagar access list 1 permit any router config pagar INT FA 0/1 router config for if pagar IP access group 1 in, terus router config if X, setelah itu exit. Nah, itu saja untuk contoh dari router, fungsi router. Terima kasih, Mas Guntur, sudah memberikan contohnya bahwa router itu memiliki 2 fungsi yang kita berikan pada topologi yang ada ya, pada gambar tadi. Yang pertama, menghubungkan jaringan yang ada, dan membatasi akses yang ada di dalam sebuah jaringan. Tadi contohnya sudah diberikan oleh Guntur dengan konfigurasi yang berbeda. Yang pertama, konfigurasi untuk menghubungkan, yang kedua untuk konfigurasi untuk membatasi hak akses. Oke, saya share screen lagi. Ya, sebelum membahas tentang materi diskusi, saya akan berikan gambaran tentang apa yang kalian harus kerjakan nanti di pembuatan laporan hasil kerja siswa. Pertama itu harus membuat pendahuluan terlebih dahulu, kemudian tujuannya apa, kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja, kemudian langkah kerjanya apa, kemudian hasil kerjanya, dan jangan lupa diberikan kesimpulan dari semua yang kalian diskusikan tentang konfigurasi jaringan yang bisa dipahami ya. Ini urutan-urutannya ya. Simak baik-baik. Nah, sudah kelihatan materi diskusinya? Sudah, Pak. Materi diskusinya itu ada sebuah topologi. Lihat topologinya. Dalam router ini belum ada sebuah koneksi jaringan. Buatkan konfigurasinya di dalam sebuah router ini supaya bisa terkoneksi jaringan. Ini ada lingkaran yang kedua nih, saya tandain 2 buah PC sebelah kanan, nanti yang dibatasi hak aksesnya. Tugas kalian nanti harus menganalisis dan memberikan sebuah konfigurasinya bagaimana dalam 2 buah router ini. Dengan ketentuan ada di bawah itu tabelnya, bisa dipahami materi diskusinya? Siapa? Nanti sesuai dengan kelompoknya ya. Seperti biasa, kalian masuk ke room meet untuk diskusi sesuai kelompoknya. Perhatikan. Jadi silakan gabung sesuai link room yang sudah saya bagikan di WhatsApp nanti. Silakan kalian pindah sesuai dengan kelompok roomnya. Silakan kelompok 1 bisa dimulai diskusinya ya. Di room ini ada Maria Ulfa, Vivi, Asaka, dan Aulia. Silakan kalian diskusikan materi yang sudah saya berikan tadi. Oke, kelompok 2, dengar suara saya ya. Ada Luli, ada Diana, sama Selvita. Silakan diskusikan materi yang tadi saya berikan. Oke, untuk kelompok 3, silakan akan disuruh masuk ke sini diskusikan materi yang sudah saya berikan di materi diskusi tadi. Oke, silakan kelompok 4 dengar suara saya ya. Silakan dikerjakan diskusi dengan baik dari tempat kalian masing-masing untuk membahas tentang materi yang tadi. Kelompok 2 bagaimana? Oke, terima kasih. Dilanjutkan ya. Oke, untuk kelompok 4 diskusinya mantap ya. Jalan dengan baik, dengan aktif. Ya, nanti 10 menit lagi ya. Saya kasih waktunya. Ya, untuk yang sudah selesai, silakan bisa kembali ke room utama. Di room kelompok, silakan pindah ke room utama. Saya ucapkan terima kasih yang sudah diskusi di dalam kelompok room yang sudah saya bagikan ya. Oke, barangkali
Ada yang mau memberikan presentasi awal dari yang sudah diskusikan? Silakan. Ya, silakan Selvita. Laporan kerja praktek konfigurasi jaringan firewall. Nama kelompok, Salvita Melia, Luli Widyastuti, Diana Septiani. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi jaringan firewall dengan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana aplikasi mobile Cisco Packet Tracer ini sangat membantu untuk media pembelajaran dan pelatihan praktikum. Tujuan: 1. Mengenalkan pada siswa tentang konsep dasar firewall. 2. Melalui praktikum ini, siswa mampu melakukan konfigurasi firewall pada jaringan, mampu membuat hasil konfigurasi firewall pada jaringan, dan mampu membuat laporan hasil konfigurasi firewall pada jaringan. Alat dan bahan: 1. PC atau laptop. 2. Handphone atau mobile. 3. Aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile. Langkah kerja: 1. Membuat topologi jaringan. Bisa dilihat di situ ada server, router, switch, dan PC. Kita lanjut ke membuat langkah-langkah settingan pada perangkat jaringan. Karena waktunya terbatas, kalian bisa screenshot dan bisa dibaca nanti. Kita lanjut ke hasil kerja. 1. Dengan melakukan uji coba awal sebelum diberikan pembatasan. Contoh, ping IP server ke semua PC klien, ping PC ke server atau PC ke PC. 2. Dengan melakukan uji coba setelah diberikan pembatasan akses pada sebuah PC. Contoh, ping dari PC ke server. Apabila muncul pesan reply to from our cable, maka telah berhasil pembatasan hak akses. Kesimpulan, cara prinsip firewall memiliki dua fungsi, yaitu memblok lalu lintas dan ada lalu lintas. Konsep firewall sendiri adalah dengan menyaring, membatasi, memblok atau menolak. Ketiga hal ini adalah kegiatan yang dilakukan firewall pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan termasuk ruang lingkupnya. Dengan menggunakan firewall, kita dapat melakukan pengaturan hak akses list control. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompoknya Guntur, Fajar? Sebentar. Sebentar, oh, ini topologinya. Ya, untuk pertama kita coba ngecek ping ya masing-masing PC. 3. Ya, di sini berjalan. Oke. Untuk PC 0, kita cek PC yang ketiga langsung. PC yang kedua berhasil. Ya. Yang terakhir. Ya, jadi yang ini berarti untuk yang belum diberikan hak akses ya. Ya, Pak. Kita coba dari PC 2 ke server. Ya, sini sudah tertera unbreakable 268.10.2. Ya, di sini sudah unbreakable dan ini sudah dibatasi hak akses untuk server. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah ada perwakilan dari kelompoknya Selvita Guntur ya. Dari kesimpulan yang saya ambil bahwa dari topologi jaringan yang kita berikan, bagaimanapun membatasi beberapa kliennya atau PC-nya itu lebih berat. Makanya kita perlu perangkat tambahan, yaitu bisa bentuk router, hubungkan koneksi jaringan ke seluruh jaringan yang ada, ataupun nanti kita bisa memberikan pembatasan akses tertentu. PC-PC mana atau klien yang mana yang perlu dibatasi itu bisa di dalam routernya tanpa harus langsung ke dalam servernya. Ya, itu yang saya bisa berikan untuk kesimpulan. Cukup ya? Cukup, Jangan lupa nanti setelah ini sudah dikerjakan untuk latihan soal pengetahuannya yang sesuai dengan link form yang sudah saya berikan. Sebelum mengakhiri, saya mau menanyakan dulu, setelah kita belajar tentang konfigurasi jaringan firewall, menurut kalian, pendapat kalian itu gimana? Ya, untuk sekarang yang tadinya nggak bisa apa itu konfigurasi, sekarang sudah bisa untuk memahami apa itu konfigurasi, bagaimana caranya. Untuk pelajaran ini saya dapat ilmu yang dapat pelajaran ini, bisa mengetahui bagaimana cara memblokir jaringan ke server. Untuk hari ini ya, terima kasih. Saya mengingatkan lagi untuk temuan selanjutnya nanti kita masuk ke yang baru, yaitu di bab 2 setelah pelajaran firewall ini. Untuk mengakhiri, tadi diawali dengan doa, kita juga tutup dengan doa setelah pembelajaran
ini ya, supaya tadi yang sudah kita pelajari juga tetap bermanfaat buat kalian. Silakan Fajar. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran daring kali ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa atas kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya ucapkan tetap jaga kesehatan ya di dalam masa pandemi ini, dimanapun kalian berada, di rumah atau di manapun, patuhi protokol kesehatan. Ya, salam sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.